Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bilal, NIM 200070111. Prodi Pendidikan Kabupaten Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang dari e-learning, buku itu membahas contoh tentang buku dari e-learning dah halaman 96 sampai dengan 90, yaitu contoh pemrosesan informasi manusia. Contohnya yaitu pemrosesan informasi manusia dalam saya akan mengambil dari cabang sepak bola. Seorang pelatih menilai pemainnya tengah lapangan supaya bermain bagus dan melakukan teknik atau taktik yang telah diarahkannya, dan pemain itu langsung mengolah informasi tersebut ke dalam otaknya supaya bekerja dengan baik dan sesuai perintah pelatih. Pemrosesan informasi itu ada juga model pemrosesan informasi, yaitu menurut Schmidt 1982, pemrosesan informasi tahap-tahap membedakan diskriminasi dan tahap memiliki tahap 2 menurut Schmidt 1988 cenderung memiliki tahap pemrosesan informasi menjadi dua, yaitu satu serial dan dua paralel atau simultan. Pengembangan model pemrosesan informasi contohnya yaitu juga memiliki 3 tahap. Yang pertama tahap identifikasi rangsangan, 2 tahap seleksi respon, 3 tahap pemrograman respon. Yang pertama itu tahap identifikasi rangsang, itu contohnya yaitu merangsang atau rangsang umumnya harus diolah terlebih dahulu, disaringkan dalam suatu pola gerak yang bervariasi sesuai dengan tugas yang dilakukan. Pola gerak yang kita kuasai karena faktor genetika dan karena adanya interaksi dengan pengenalan bentuk dan pengalaman yang merupakan faktor eksternal. Yang B, tahap seleksi respon. Setelah tahap pengenalan rangsangan berakhir, maka tahap selanjutnya yaitu memilih respon yang tepat. Contohnya itu dalam studi laboratorium dapat membantu kita untuk pemilihan respon, terutama dengan menerapkan paradigma pemilihan waktu reaksi sebagai akibat dari perkembangan dan hasil penelitian kita. Mencari tahap pemrograman respon. Tahap pemrograman respon ini diawali dari setelah terjadinya identifikasi rangsangan dan seleksi respon, maka tahap mengorganisasi informasi yang diperoleh untuk mewujudkan dalam bentuk atau perilaku nyata. Proses ini terjadi pada tahap pemrograman respon dan ini biasanya sangat kompleks. Contohnya itu terjadinya output tersebut berlangsung pemrosesan informasi mulai dari tahap rangsangan, seleksi respon, dan pemrograman respon. Berikutnya itu contoh dari memori, kerangka memori. Memori tidak hanya informasi untuk mempengaruhi persepsi kita melalui saringan persepsi, tapi juga keputusan dalam dan pilihan yang kita ambil dalam saluran terbatas. Dari sejumlah pengamatan dan bukti-bukti empiris tentang bagaimana informasi disimpan, bentuk, dan gejala hilangnya informasi dari penyimpanan atau lupa, kerangka memori secara konseptual dikira sempurna atau kotak di mana di dalam berbagai hal yang menyempung. Hubungan antara kompartemen memori yang meliputi pertama short term sensory store
dua short term memory, dan yang ketiga long term memory. Short term sensory memory store berfungsi untuk menyimpan sejumlah besar yang diterima dalam waktu yang singkat. Contohnya itu kita menerima sesuatu informasi yang cepat atau singkat dari seseorang atau dari mana saja tanpa menerima catatan dari orang itu. Yang B-nya short term memory, yaitu informasi yang masuk pada sistem penyimpanan jangka pendek. Tidak semua proses pada tahap berikutnya. Contohnya itu kita menerima sesuatu dari orang, menerima ingatan atau memori seorang, dan tidak akan kita proses pada berikutnya. Yang ketiga, C, long term memory, yang menunjukkan perbedaan antara jangka pendek dan jangka panjang. Long term memory itu jumlah waktu dari informasi yang dapat disimpan. Selain itu juga berbeda dalam jumlah kemampuan yang menyimpan informasi. Maka informasi itu disalurkan dari penyimpanan jangka pendek ke penyimpanan jangka panjang, di mana informasi itu akan disimpan secara permanen supaya tidak akan hilang-hilang, dan supaya contohnya kita tidak akan pelupa. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.